Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yazalu ala hadal amri isabatun ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dzalik. Urusan agama ini akan senantiasa diperjuangkan oleh satu kelompok umat Rasulullah yang berada di atas al-haq, kebenaran. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan kemudaratan sedikit pun. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dzalik. Dan kondisi mereka tetap dalam kondisi seperti itu sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, tadi hadis riwayat Imam Ahmad, dan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazallu ta'ifatun min ummati yuqatilu 'alal haqq dhahirina 'ala manna wa ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Rawahu Abu Dawud. Jadi akan senantiasa ada taifah. Taifah itu kelompok, jumlahnya tidak banyak. Nah, namanya taifah, tidak banyak. Ya. Mereka ini senantiasa berperang di atas al-haq, kebenaran. Dan mereka akan meraih kemenangan atas orang-orang yang memerangi mereka. Ini janji Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya kelompok terakhir dari At-Taifah Al-Mansurah ini, mereka akan memerangi Al-Masihid Dajjal yang Allah munculkan nanti dalam kitab Sahih Muslim, yaitu di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, kota Asfahan, Isfahan, mana Pak? Iran. Jadi nanti Al-Masihid Dajjal Allah munculkan di kota Isfahan, Iran. Di belakangnya, kata Rasulullah, ada 70.000 orang-orang Yahudi. Mereka pakai atoyalisah, jubah kebanggaan. Nah, bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, duta besar Amerika untuk Iran itu nulis sebuah buku judulnya Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan sekarang itu sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Berarti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1442 tahun yang lalu, tanda-tandanya sudah muncul. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika saya mencoba untuk melihat di lapangan. Saya coba ketika saya berada di Yordan. Apakah karakter At-Taifah Al-Mansurah itu bisa muncul di sana? Sepertinya tidak. Begitu juga ketika saya hampir 1,5 bulan di Suriah. Sepertinya tidak. Apalagi di Lebanon. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah di Baitul Maqdis itu ketika kita di Palestina, insya Allah. Ketika saya mencoba untuk melihat Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, Brigade Al-Qassam, itu syarat masuknya minim hafal 20 juz Al-Quran dan hafal hadis. Minim loh. Berarti tanda-tanda apa yang dikabarkan oleh Rasulullah di Baitul Maqdis, insya Allah tanda-tandanya sudah muncul. Ini manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Jadi masuknya saja syaratnya minim hafal 20 juz Al-Quran dan hafal hadis. Dan itu tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah,
Itulah yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah sekarang, bagaimana kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang masa depan Islam? Kalau tadi Allah sudah mengabarkan masa depan ada di tangan Islam, pasti itu, Pak. Nah sekarang bagaimana? Rasulullah SAW 1442 tahun yang lalu Rasulullah mengabarkan. Kalau Rasulullah SAW, Inna Allah yab'athu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan memunculkan di tengah-tengah umat ini, dalam setiap penghujung 100 tahun, seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama. Ini sebuah kepastian. Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau akhirnya mencari hadis-hadis yang sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama. Apa? Al-Mujaddid. Alhamdulillah beliau temukan hadis-hadis sahih. Hanya beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Hanya beliau mengambil satu khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi, mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad. Siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi, ini yang di ulama-ulama Ahlus Sunnah mencoba melakukan hitungan matematis, dan ini pernah diungkap oleh Ustadz Bahtiar Nasir, yaitu diprediksi 2024. Berarti kurang 3 tahun. Jawabannya wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nyata gayung bersambut, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada istimewa ulama seluruh dunia. Seluruh dunia Islam. Ulama-ulama semuanya berdoa. Ya Allah, ini harapan ulama seluruh dunia. Semoga kebangkitan Islam berawal dari Indonesia. Dan semoga dari Indonesia itu diawali dari Masjid Al-Waqar. Allahu Akbar. Jadi ini harapan ulama. Akhirnya perwakilan dari istimewa ulama seluruh dunia itu terbang ke Jakarta, menemui Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Insya Allah diprediksi 2024 pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia. Ini motivasi, Pak. Ini spirit. Makanya kita harus punya mental menang, jangan sampai punya mental kalah. Dalam kondisi seperti ini kita kan mental kalah banyak. Kita harus punya mental menang. Buktinya apa? Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah. Dilarang sama Allah. Jangan kamu pesimis. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah. Tidak boleh sama Allah. Wala tahzan. Jangan kamu sedih. Dilarang sama Allah. Tidak boleh sedih. Ya. Wa antumul a'launa. Sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba. Allah gunakan kata-kata a'la. A'la itu kan isim tafdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kapan umat Islam di Indonesia itu bisa unggul, bisa tinggi, bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah sampaikan, Allah kabarkan kuncinya, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian menjadi hamba Allah yang wahid, yang mentauhidkan Allah, pasti menang. Ini, Pak. Jadi kita tidak boleh pesimis. Semakin Islam ini dipressure, semakin umat Islam di Indonesia ditekan, sunatullahnya apa? Bangkit. Itu sunatullah yang mereka tidak tahu. Semakin umat Islam ditekan, semakin umat Islam dipressure, sunatullahnya akan bangkit, akan semakin solid. Itu yang tidak diketahui
oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik.